amalkan Pancasila, kita adil bangsa sejahtera. Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam pertemuan kedua bulan Kitab Suci tahun 2020 ini. Tema kita adalah Allah yang hadir sebagai korban ketidakadilan. Bacaan akan kita ambil dari Matius bab 25 ayat 31 sampai 40. Allah kita adalah Allah yang baik. Allah yang selalu hadir sebagai pendamping orang-orang yang mengalami ketidakadilan. Berbicara tentang keadilan, di zaman Perjanjian Lama, Allah telah memberikan hukum agar bangsa Israel dapat berbuat adil. Bila kita perhatikan, bahasa yang sering dipergunakan berbentuk kalimat negatif dengan ungkapan berbentuk larangan, misalnya Imamat bab 19 ayat 9 dan seterusnya. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai di tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu, janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu, janganlah kau pungut, tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Jangan kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan. Tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. di sini tersirat. Untuk bisa bersikap adil, manusia cukup dengan tidak melakukan larangan-larangan itu. Bila kita mencermati ajaran Tuhan Yesus tentang keadilan dalam Injil Matius, ternyata Tuhan Yesus menawarkan sebuah sudut pandang baru. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Dengan penuh kuasa, Tuhan Yesus mengajarkan sebuah ajaran baru tentang sikap adil kepada Allah dan kepada sesama. Apa yang kita lakukan di dunia sangat menentukan nasib kita di kehidupan yang akan datang. Iman dan relasi dengan Allah akan diukur
dari bagaimana selama kita hidup di dunia ini, dari tindakan kita di dalam melakukan sesama, khususnya mereka yang berkekurangan. Dalam Matius bab 25 ayat 31 sampai 40, Tuhan Yesus tidak memberikan perintah berupa larangan, melainkan mengajak para muridnya untuk mewujudkan keadilan secara nyata dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus ingin kita secara aktif menerapkan kasih kepada sesama, sehingga terciptalah keadilan di tengah dunia. Allah yang ditampilkan dalam pengajaran Tuhan Yesus adalah Allah yang menampilkan dirinya sebagai manusia yang membutuhkan pertolongan dari manusia lain. Allah hadir dalam diri orang lapar, orang haus, orang asing, mereka yang telanjang dan dalam penjara. Tuhan Yesus dengan tegas menghilangkan garis pembatas antara iman kepada Allah dengan tindakan nyata kepada sesama yang menderita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Bagi Tuhan Yesus, menjadi pribadi yang beriman tidak cukup dengan berdiam diri saja, menghindari aneka larangan yang ada. Iman menuntut sebuah tindakan yang aktif dan konkret dalam memperjuangkan keadilan. Tindakan mereka yang dipuji Yesus dalam bacaan ini bukanlah tindakan yang spektakuler. Tindakan mereka sangat konkret dan efisien. Artinya sebuah bantuan yang tepat guna. Misalnya, orang yang lapar hendaknya diberi makan, bukan diberi HP yang canggih atau malah diberi nasihat yang panjang lebar. Meski sederhana, namun tindakan mereka adalah jawaban atas apa yang dibutuhkan bagi mereka yang mengalami kesulitan hidup itu. Melalui ajaran Yesus ini, kita diajak untuk memberi bantuan sekecil apapun, sehingga hidup para korban ketidakadilan tidak berakhir dengan tragis. Dalam hidupnya, seorang beriman harus berjuang menampilkan wajah Allah yang adil dan peduli pada orang yang kecil. Dalam masa new normal, sangat dibutuhkan rasa empati terhadap mereka yang mengalami kesulitan. Rasa empati yang mampu berbela rasa dengan mereka yang menderita. Dalam masa sulit seperti ini, Gereja Katolik termasuk kita ditantang untuk menjadi pelopor dalam tindakan adil dan berbelas kasih. Situasi dunia yang berantakan justru menjadi panggilan bagi kita untuk berkarya sesuai dengan ajaran yang kita peroleh dari Yesus. Kasih yang nyata akan menghilangkan sekat-sekat perbedaan dalam masyarakat yang saat ini sangat mencolok di masyarakat kita. Kebaikan yang tulus, kasih yang sejati adalah bahasa universal yang mudah dimengerti oleh seluruh umat manusia. Ketulusan dalam membuat kebaikan sangat diperlukan. Sikap tulus itu akan membantu kita untuk tidak mudah kecewa ketika kebaikan kita disalahpahami ataupun tidak berbalas terima kasih dari orang lain. Dalam konteks sekarang ini, kita ingin berjuang menciptakan keadilan dan kasih. Selalu muncul pertanyaan dalam benak kita. Kalau kita sendiri dalam keadaan sulit, bagaimana kita dapat membantu sesama? Masalah ketidakadilan adalah masalah yang rumit, kompleks, dan tidak pernah selesai. Kalau tidak dimulai dari diri kita, siapa yang dapat meringankan penderitaan bagi manusia di muka bumi ini? Kabar sukacita yang kita dengar dari bacaan Injil tadi adalah ternyata tindakan adil
dan bela rasa yang kita lakukan kepada sesama adalah bentuk penghormatan dan cinta kita kepada Allah. Perjuangan yang tidak mudah ini, bila kita lakukan dengan ikhlas, akan berbuah keselamatan dari Allah, seperti yang telah dijanjikan oleh Yesus sendiri. Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Semoga pertemuan ini memberikan inspirasi bagi kita semua. Di masa sulit ini, tetap bersemangat dalam berbela rasa dan membangun keadilan. Shalom.